Terima kasih kesempatan untuk boleh menjadi saksi, dan terima kasih juga semua orang mau mendengar kesaksian saya. Saya mau bicarakan tentang kematian dan kebangkitan. Ya, kita mau berapa? Batas umur kita itu berapa? Ini pertanyaan saya, dia hanya umur. Ya, kalau Yesus umur 33 tahun dia mati di kayu salib, kita harus sadar bahwa salib adalah kutuk. Salib adalah melepaskan tutup dari segala dosa-dosa, dosa turunan, dosa warisan, dosa percabulan, perzinahan, kematian, penyakit, kemiskinan, segala kutuk dipatahkan untuk menjadi berkat. Amin. Nah, saya ingin bertanyakan tadi, batas umur kita berapa? Kita jangan pakai Mazmur 90. Kalau boleh Tuhan saya robek ini Mazmur 90. Karena Mazmur 90 bicara karena gembasnya Tuhan, umur manusia kalau kuat sampai 80. Umur saya 77. Berarti saya tinggal 3 tahun lagi, bye-bye. Apa saya harus pakai umur 90? Kita harus pakai Mazmur 91. Di sini kembali, kita harus percaya bahwa Tuhan, kita sekarang ini dunia politik itu paling baik. Kita menyebut Yesus tidak bisa leluasa. Sekarang kita harus menyebut Ali Imran 3 ayat 45 sampai 50. Kita harus sebut Isa anak Maryam. Isa anak Maryam itu adalah Yesus. Isa anak Maryam itu yang menolong kita. Isa anak Maryam itu yang menyelamatkan kita. Ya, segala penyakit, buta dibelaikan, kusta disembuhkan, lumpuh dipulihkan. Ya, segala dosa semua itu dilepas. Jadi kalau kita mau percaya Ali Imran tadi 3, kita harus belajar, kita harus naik kelas. Ya, ini harus kembali. Kita harus pakai nama Isa anak Maryam. Itu ditulis tadi Ali Imran 3 45 sampai 50. Ingat. Di Al-Quran. Ya, di Al-Quran begitu. Andi Simon aja di Balikpapan dilarang. Padahal dia berbuat apa? Menyembuhkan orang semua. Makanya banyak orang di dunia iri dan dengki. Makanya itu harus hati-hati. Makanya itu kembali saya bicara umur. Saya kembali akan membawa kitab Yesaya. Kita jangan pegang ayat Mazmur 90. Ini Yesaya pegang. Rasanya aneh tapi ini antik. Anda pasti nggak bisa ini Pak. Ini perjanjian lama. Kita harus percaya firman. Firman itu adalah kekuatan. Di Yesaya 65 ayat 18 sampai 20. Saya baca 20 dulu. Di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Berarti umur suntuk itu sampai tua. Ya, di sampai tua itu sebab siapa yang mati umur 100 tahun masih muda. Ya, ini firman. Tapi orang yang mati di bawah 100 tahun dianggap kena kutuk. Nah, ini nggak baik. Kena kutuk di bawah 100 tahun kena kutuk. Loh, apa artinya salib? Salib melepaskan segala kutuk. Makanya baca di dalam Zakaria 8 ayat 2 dan 3 sampai habis itu baca. Ya, ayat 23 2 sampai 3. Ya. Nenek-nenek, kakek-kakek berjalan pakai tongkat, berjalan di tangkat karena lanjut usianya, bukan penyakit. Dia melihat anak-anak laki, anak perempuan bermain. Berarti itu bukan anaknya, ciciknya. Atau turunnya keempat. Ya. Tapi di Zakaria 8 tapi ayat 13. Dulu kamu yang menjadi kutuk, kamu telah diselamatkan supaya kamu menjadi berkat. Intinya harus jangan takut. Tuhan menyertai kita. Nah, ini penting di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Amsal 28 ayat 27, siapa yang memberikan pada orang miskin tidak akan kekurangan. Amin. Ya,
Kalau kita bisa memberi orang miskin, Tuhan menjamin tidak akan kurang. Tapi siapa yang menutup mata pada orang miskin, terkutuk. Kembali kutuk. Kutuk ya. Ya. Makanya itu bahkan pakai ayat Amsal 19. 19 ayat 16 sampai 17 Tuhan berbicara apa? Ayat 16 percaya. Kalau kita memegang perintah-perintah Tuhan berarti taat, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu menghina firman, mati. Ini jelas ini firman itu. Ayat 17 bicara kalau kamu memperhatikan orang lemah, nah di sini anggap Tuhan yang utang sama kamu. Tuhan utang, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan itu utang sangat merendahkan dirinya. Amin. Tuhan baik. Tapi ayat 23 berkata, Tuhan, orang yang takut akan Tuhan memberikan hidup. Amen. Tidur sampai bunyinya ulas. Amin. Dan dijauhkan dari segala malapetaka, malapetaka, segala penyakit, segala persoalan rumah tangga, bisnis semua dijauhkan semua ada mereka. Haleluya. Amin. Kalau kita mau pegang perintah, jangan enak-enakan. Kita kalau Kristen sudah 20 tahun cuma santai saja. Makanya itu di Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita mau berpegang percaya pada Tuhan, berjalan lewat iman, hiduplah yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan. Berarti Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau kamu hidupmu berkenan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memberi upah. Tuhan memberi upah, ini ingat. Amin. Apa upahnya? Amin. Keselamatan. Haleluya. Haleluya. Ya, penyakit dilepaskan. Ya, bukan orang yang kena sakit sudah dapat anugerah kasih, saya dapat sehat semua, itu karena sama. Itu anugerah. Yang sakit yang di dalam Tuhan disembuhkan, pasti akan disembuhkan. Amin. Amin. Tuhan mengajar kita supaya apa? Naik level, naik kelas. Iman kita akan tumbuh di dalam iman kita. Ya. Kita takut mati, takut sakit, itu lumrah. Wajar lah kata-kata baik. Tapi jangan sampai kita takut membuka dompet, ini yang masalah besar. Seperti Yeremia 4 ayat 22. Dia bicara kamu orang bodoh dan tolol. Ya. Ingat kita kembali, Hawa itu zaman perempuan itu yang turunan Hawa. Ini masalah kebangkitan. Di dalam Matius 28 ayat 10. Siapa yang diberkati Tuhan lebih yang pertama-tama menamati kebangkitan adalah Maria Magdalena dan Maria lain. Ibu-ibu jadilah Maria. Pagi-pagi putus sudah cari Tuhan. Iya. Amin. Nah, Maria lah yang pertama yang berbuat dosa. Maria pertama yang mendapat kebangkitan. Maria pertama yang mendapat Tuhan Yesus bertemu dengan Maria. Jangan takut. Amin. Kalau kita ngomong ada Yesus berarti kita ada ketakutan. Iya. Sama Yesus itu pesan jangan takut, berarti Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah melindungi, Tuhan bisa mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga kita orang percaya. Itu sesuai di dalam Mazmur 91 ayat 11. Orang yang takut akan Tuhan diperintahkanlah malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Amin. Ya, karena ayat 14 orang yang mendekat dan melekat. Makanya sampai 16 bicara kalau kita ada melekat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan umur panjang. Amin. Sampai kenyang. Amin. Ini janji Tuhan. Tapi perintah Tuhan harus diingat. Iya. Makanya kenapa ke Yerusalem? Oh, tadi saya belum baca tentang 18-19. Ini perlu dibaca supaya firman itu gak putus-putus. Tetapi bergilanglah, bersorak-sorak untuk selama-lama atas apa yang kuciptakan, sejung aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan canggirangan. Aku akan bersorak-sorak, aku Tuhan akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan pikirankan aku. Kita ngomong cinta Tuhan, gak pernah ke Yerusalem.
Ya, pertanyaan bisa keliling dunia yang punya uang tidak pernah kerja. Kita tidak memperingati apa arti kematian. Disitulah Yerusalem. Ya, karena di situ ada sejarahnya kematian Yesus. Kalau kita ngomong cinta Tuhan, kalau kita mempunyai berkat, kita nggak pergi Yerusalem. Ada tanya, apa betul cinta Tuhan? Tidak. Ya, kita jangan main-main sama Tuhan. Ya, Allah nggak mau dipermainkan. Allah sudah berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan orang-orang percaya semua yang sungguh-sungguh. Tadi seperti 11 ayat Ibrani 11 ayat 6. Ya, firman itu hidup. Seperti tadi di Amsal 19 ayat 6. Kalau kita tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan akan mati. Jangan main-main. Ya, orang lemah. Kita harus perhatikan gereja kecil. Gereja besar tidak peduli dengan gereja kecil. Ini yang tanda panah. Gereja-gereja memikirkan asetnya, berpolitik. Kita tidak sadar kita membangun kerajaan gereja. Ini yang saya tepat. Perhatikanlah gereja kecil. Diberkati itu di gereja kecil, perhatikan. Kalau gereja besar itu ibarat kamu menimbun jurang. Ya, gereja yang kecil ini diperhatikan. Gereja besar menghemat. Penginjil nggak dihargai. Kurang dihargai. Kalau kita mau bermimpi seperti di dalam Yesaya 65 ayat 20. Siapa mau yang bermimpi ayat 20? Ayat 20. Umur 100 tahun lebih. Oh, ya. Amin. Ya. Di Indonesia ada orang umurnya 108 tahun, masih sehat, bisa pesta, makan-makan. Ada kejadiannya. Ya. Yang penting tadi kita yang percaya Tuhan, ada 3 hal yang perlu. Jangan sombong, Iya. jangan bohong, jangan egois. Egois sama dengan orang pelit tidak ada di surga. Ya. Jangan masuk golongan A, B, C, tidak ada. Yang adalah percaya Kristus. Amin. Percaya Isa anak Maryam. Amin. Itulah adalah juru selamat. Tidak ada hal lain. Amin. Ya, itulah yang penting dalam hidup kita. Kita harus tahu, jangan bodoh. Ya, perlulah hati yang bijaksana. Mengerti dalam firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan bodoh. Tuhan gak suka dengan orang bodoh. Kita punya anak bodoh aja Tuhan, kita nggak senang. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia bodoh, kita mempermalukan Tuhan. Banyak sekarang di pertengkaran tengah. Ya. Ya. Muhammad TC aja loh pengadilan kena 10 tahun. Makanya jangan berdebat-debat. Kalau kita mengambil agama, ya kita bilang Isa anak Maryam, jauh perlu Yesus. Ya Maryam, Isa anak Maryam sama dengan Yesus. Iya. Andi Simon sekarang tidak boleh ini karena bilang Yesus. Rasanya dirubah. Inilah kembali, dunia itu berpolitik. Dan gereja pun ada yang berpolitik. Makanya itu kembali bertobat. Tuhan akan kembali mengakulah dosa. Ya, kita banyak kekurangan. Tuhan kita banyak persoalan. Tapi percaya Tuhan, kalau kita dekat melekat pada Tuhan dengan mengikuti perintah Tuhan, seperti di dalam Keluaran 15 ayat 26. Kalau kamu mengikuti firman-Ku dan mendengar firman-Ku dan melakukannya, Tuhan akan memberikan kamu kegirangan, kamu dilepaskan dari segala penyakit. Itu janji firman. Amin. Ya, terima kasih. Kalau saya kembali hidup di dalam Tuhan, saya belajar dari Tuhan. Ya, saya sekarang sudah 20 tahun hobi saya itu senang burung dara. Saya nggak berani makan burung dara. Kenapa? Roh Kudus dibuatin burung merpati. Saya 20 tahun kalau saya di Indonesia, ada orang makan burung dara itu saya ngiler. Tapi saya takut ada Tuhan, saya takut dosa, bukan cuma burung dara. Kita takut dosa. Karena Yakobus 4 ayat 17. Ingat baik-baik Yakobus 4. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, itu sama dengan dosa. Ya? Kalau mau dosa, kok mau bermimpi mau masuk surga menjadi anak Allah, dosa tidak ada. Makanya 1 Petrus 3 ayat 7, hiduplah bijaksana. Ya, hiduplah bijaksana berarti jangan jadi seperti istri Lot.
Jangan jadi seperti istri Ayub. Jadilah Maria. Hiduplah bijaksana. Berilah kesempatan untuk membantu orang lemah. Gereja lemah, yang gereja kecil, di desa-desa, di mana-mana. Itu banyak yang saya tahu. Mobil aja nggak punya, ada yang bantuan nggak punya rumah. Penginjil juga. Ya, saya mengucap syukur kalau kita boleh menjadi saksi kita sampai hari ini. Saya punya istri seperti Maria. Saya percaya mimpi saya di dalam 65-20 Tuhan akan Amin. Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang menolong, yang mengampuni, mengakulah dosa. Ya. Hiduplah benar di dalam firman, bacalah firman. Itulah kembali. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya.